Saya kepingin agar dana desa dirasakan oleh seluruh warga desa, utamanya warga miskin. Bahasa seluruh warga desa itu berarti no one left behind. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Pada 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkenalkan konsep pembangunan yang disebut Sustainable Development Goals yang oleh Kementerian Desa diadaptasi lagi menjadi SDGs Desa. Seperti apa konsep tersebut dan bagaimana strategi Kementerian Desa dalam upaya membangun pembangunan di desa-desa di tanah air? Telah hadir bersama kami Menteri Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Transmigrasi, Bapak Abdul Halim Iskandar. Gus Menteri, sebelum kita berbincang seputar SDGs Desa, saya ingin dulu mendapatkan semacam laporan barangkali ya terkait penggunaan dana desa sepanjang 2020 ini. Seingat saya dana dari APBN itu ada sekitar 70 triliun sekian ya. Nah, sampai November atau akhir Oktober kemarin sudah berapa banyak yang tersalurkan dan berapa sisanya dan akan digunakan untuk apa? Ya. Mengingat waktu yang tersisa tinggal 2 bulan lagi. 10 November ya untuk desa tanggap COVID itu sudah 3,170. Kemudian untuk padat karya tunai desa 10,546. Kemudian untuk infrastruktur lainnya, jadi ada item infrastruktur lainnya itu di luar PKTD dan BLT dan desa tanggap COVID itu karena dulu dana desa kan cair awal ini di 2020 ini. Jauh lebih awal dari 19 karena memang Pak Presiden sejak awal minta semua peluang APBN harus dipercepat. Bahkan lelang pradipa dan seterusnya. Karena awal-awal tahun ini biasanya transisi, jangan sampai terjadi penurunan belanja di daerah, kemudian konsumsi menurun dan seterusnya akan mempengaruhi. Waktu itu belum ada gambaran COVID. Ya. Nah, sehingga dana desa digelontorkan sejak awal, kemudian digunakan sebagaimana aturan yang ada, termasuk pembangunan infrastruktur, tahu-tahu ada COVID. Nah itu yang kemudian berubah total itu di situ. Jadi semua yang kita rancang itu menjadi berubah. Nah itu 5,295 triliun. Kemudian untuk BLT sampai dengan 10 November 18,5 triliun. Sehingga total dari 71,190 sudah terpakai 37,504. Berarti masih ada 33. Jadi hampir 50%. 50%. Ya, 50% lebih dikit. Ya. Ini mau akan dibuat apa nih dalam 2 bulan terakhir? Dalam 2 bulan ini, jadi masih ada 33,6. Nah, 33,6 ini 9,9, 10 triliun itu sudah diplot untuk BLT sampai dengan Desember. Itu sudah, kan sudah ada petanya. Karena BLT kan sampai Desember. Itu 10 triliun sampai Desember. Berarti masih ada 23 triliun. Nah, 23 triliun ini diharapkan untuk mengurangi pengangguran, menaikkan belanja warga, dan pintu satu-satunya untuk itu adalah padat karya tunai desa. Nah itulah makanya sejak bulan Oktober, September, sejak bulan September kita sudah mengeluarkan, karena kita sudah bisa ngitung kan, dan kita ngitung, nanti akan ada sisa dana desa. Makanya sisa ini harus kita arahkan sejak awal. Pak, saya belum dapat gambaran soal padat karyanya itu sendiri biasanya mengerjakan apa? Nah, mengingat misalnya kan pandemi harus jaga jarak, harus segala macam. Betul. Protokol kesehatannya sejauh mana itu bisa diikuti? Jadi padat karya tunai desa adalah sebuah kegiatan pembangunan yang melibatkan, ada syaratnya, melibatkan kelompok miskin, penganggur, dan kelompok marginal. Tidak mensyaratkan skill. Nah, sehingga tidak harus kemudian ahli konstruksi, enggak. Makanya padat karya tunai desa. Tunai dalam arti bagaimana 3 hari sudah bisa dibayarkan upahnya dan seterusnya. Nah, apa yang dikerjakan? Padat karya tunai desa itu awal mula itu cenderung untuk infrastruktur produktif. Awalnya, misalnya untuk bangun jalan
poros pertanian, supaya hasil pertanian mudah dibawa keluar. Bangun irigasi pertanian, ini infrastruktur produktif. Jembatan biasanya. Ya, jembatan dan seterusnya. Nah, dengan pandemi COVID ini, padat karya tunai desa juga bisa digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif. Kayak apa itu? Jadi kalau tadi kan infrastruktur produktif, ini ekonomi produktif. Ya, contoh, untuk ketahanan pangan misalnya, warga yang punya lahan dan tidak terkelola karena situasi kayak begini, nah bisa dibahas melalui BUMDes. Bagaimana kalau itu digarap, diolah lahannya, kamu yang ngolah, kita bayar upahnya, kemudian nanti bibit dan sebagainya dari BUMDes, nanti hasilnya diambil BUMDes, dijual, kalau ada untung, dibagi, ya, dikasih persentasenya lah ya. itu ekonomi produktif. Lahan desa, sama perlakuannya sama. Lahan desa itu yang istilah tanah bengkok itu bukan? Ya betul, tanah bengkok atau kas desa ya, bisa aja. Pokoknya yang tadi kan miliknya perorangan ya, yang dikerjasamakan. Kemudian miliknya desa, bisa juga begitu. Pengadaan masker, misalnya, iya bisa aja. Jadi warga yang punya mesin jahit, yang biasa ngerjakan jadi penjahit dan seterusnya, karena pandemi nggak ada pekerjaan, sudah dikasih pekerjaan oleh BUMDes, bikin masker, maskernya dijual oleh BUMDes. Nah, kalau 23 triliun ini dipakai untuk itu, dengan asumsi 55% itu upah, dan kita haruskan upah. Kenapa? Karena padat karya tunai desa itu tidak butuh terlalu banyak bahan. Ya kan? Misalnya bikin jalan poros pertanian, paling yang beli di luar itu semen sama besi. Batu diupayakan dari potensi desa, lokal kan ya. Kemudian papan, pakai papan, air dan pasir dan seterusnya. Nah, bahannya kan tidak terlalu banyak. Ya. Nah, yang penting banyak tenaga kerjanya. Nah, makanya 55% untuk upah itu dengan 23 triliun itu akan ketemu sebanyak 130 juta 441.674 hari orang kerja HUK. Kalau diimplementasikan 1 bulan 8 hari, November, kemudian Desember 8 hari, dengan upah satu harinya 100.000, itu akan menyerap 8.152.605 pekerja. Nah ini makanya kenapa kita tekankan betul pada padat karya tunai desa, supaya terjadi penyerapan tenaga kerja yang cukup, kemudian berarti pengangguran berkurang, dan daya beli warga masyarakat pasti naik, karena di samping dapat BLT, ada yang dapat BST, ada yang dapat BKH, dapat tambahan padat karya tunai desa. Iya. Nah Pak, kalau untuk 2021 Pak, itu kan Oktober lalu ya Bapak bikin Permendes 13 terkait prioritas penggunaan anggaran desa. Itu kan dikaitkan dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Dulunya mah Millennial Development Goals gitu ya. Nah itu nanti aplikasinya akan seperti apa di 2021 penggunaan anggaran desa itu? Jadi begini, persisnya. PBB itu mempunyai konsep pembangunan secara total dan berkelanjutan yang disebut Millennium Development Goals. Terus tahun 2015 dievaluasi, dihadiri 193 negara termasuk Indonesia, dievaluasi kemudian dirubah menjadi Sustainable Development Goals atau SDGs. Di sana ada 17 goals secara global. Indonesia landingkan itu dengan Perpres 59 tahun 2017. Jadi 2 tahun kemudian Indonesia menerapkan kesepakatan SDGs global ke Indonesia, tidak menggunakan istilah SDGs, tapi menggunakan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Panjang bener. Panjang makanya. Nah, saya mendapat arahan Pak Presiden dan mendalami visi misi Presiden,
Nah, arahan yang paling menukik dalam pikiran saya adalah Pak Presiden bilang waktu itu dana desa hari ini masih relatif dimanfaatkan oleh elit. Saya kepingin agar dana desa dirasakan oleh seluruh warga desa, utamanya warga miskin. Nah, bahasa seluruh warga desa itu berarti no one left behind. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Nah, berarti SDGs ini. Gitu. Nah, itulah maka kemudian kita dalami, ketemulah perpres itu, kita landingkan dengan narasi dan diksi yang lebih sederhana. Dengan narasi sederhana, yang di situ dari no poverty dan sebagainya ya, langsung kita terjemahkan desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa peduli pendidikan, desa peduli atau ramah perempuan, desa peduli kesehatan. Nah, sehingga siapapun dia ketika jadi aparatur desa, jadi kepala desa, jadi BPD, kemudian kita sodori konsep pembangunan berkelanjutan yang sudah kita sederhanakan diksi dan narasinya, itu akan mudah punya gambaran mau dibawa kemana pembangunan desa itu. Sehingga harapan kami adalah setelah SDGs ini terimplementasikan, ketika kita turun ke desa, ketemu Pak Kades, ketemu BPD, ketemu siapapun, kita tanya, mau dibawa kemana sih desa ini? Itu jawabannya simpel, tegas. Pokoknya tidak ada kemiskinan. Pokoknya desa saya ke depan tidak boleh ada anak-anak yang tidak sekolah. Pokoknya desa saya ke depan tidak boleh ada stunting. Tidak boleh ada gizi buruk. Nah, berarti dia fokus kepada desa peduli kesehatan. Pokoknya semua warga perempuan di desa harus terlibat dalam proses pembangunan. BPD harus 30% perempuan. Perangkat desa nanti akan saya isi perangkat desa perempuan. Nah, berarti dia sedang membangun desa ramah perempuan. Dan seterusnya. Nah, itulah harapan kita. Bahkan SDG sudah disiapkan sejak sebelum Pilkades. Nah, misalnya tadi kita ada rapat dengan Bupati, Wali Kota, dan Gubernur terkait menyongsong Pilkades serentak 2021. Bulan apa, Pak? Bulannya Maret kalau tidak salah. Setelah Pilkada. Iya, setelah Pilkada. Nah, itu kan kemudian harus diantisipasi tetap untuk urusan pandemi. COVID-19 tidak boleh diabaikan. Jadi nanti para kades tuh nggak bisa istilahnya kampanye membawa visi misi sendiri, tapi harus merujuk dengan blueprint yang sudah disiapkan oleh Kementerian Desa. Harapan kita begitu, karena apa? Kalau Pak Kades kampanyenya tidak merujuk pada blueprint yang jelas, nanti misalnya, kalau saya jadi kepala desa, semua tak gratiskan, duitnya siapa? Kalau bupati kan banyak gitu kan, saya ciptakan lapangan kerja dari mana? Nggak bisa dia ikut-ikutan level-level yang bisa, tinggi. Karena levelnya sangat kecil. Maka kita kasih blueprint itu. Ini loh, kalau mau kampanye silakan mau ngambil apa terserah, sesuai dengan kondisi desa dan bagaimana yang diambil dicintai disukai oleh warganya, sehingga warga menjadi tertarik untuk milih kepala desa yang menyampaikan visi misi itu. Meskipun bayangan saya nanti yang diambil pasti itu adalah sama dengan bupati, pilbub, semua bupati kan pasti ngomong perluasan kesempatan kerja, gitu kan? Hampir semua. Nah, nanti kepala desa gitu, desa tanpa kemiskinan. Nah, itu pasti. Tapi kan bagus, sehingga semua berpikir dan masyarakat itu akan mudah ngontrol, karena nyuwun sewu, buku ini SDGs Desa ini kita tuangkan dalam buku sehingga bisa diketahui oleh publik. Dengan demikian, ketika mereka kampanye desa tanpa kemiskinan, ternyata ya dalam 2 tahun masih banyak rumah-rumah yang nggak layak huni, masyarakat tahu ternyata nggak sesuai. Dulu sama ngomong desa tanpa kemiskinan, nah, nyatanya masih banyak. Atau desa peduli kesehatan, nyatanya gizi buruk masih banyak. Busuk lapar masih tinggi, ibu melahirkan dan seterusnya. Desa ramah perempuan ternyata masih banyak itu KDRT dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian semua warga bisa melihat. Apalagi buku ini saya kasih judul Trilogi SDGs Desa. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Mengukurnya.
Ini Bapak sendiri yang nulis. Oh, ini udah setingkat Pak Harto dulu trilogi pembangunan ini kan. Jadi ini menerjemahkan aja, bukan bikin ya, menerjemahkan dari Perpres saja. Nah, kita bikin trilogi yang buku pertama ini, buku keduanya ngukurnya. Oh, buat ya. Gunanya apa kalau kita bikin konsep tidak ada Alat ukur. alat ukurnya. Sehingga Gagal atau berhasilnya. betul. Nah, sehingga semua warga bisa melihat ukurannya. Kalau kepala desa ngomong desa tanpa kemiskinan, kita lihat ukurannya. Semua orang bisa ngelihat. Kenapa? Karena skala kecil, lebih terbuka, lebih mudah dicermati. Nah, ini yang harapan kami adalah bagaimana pembangunan di desa itu jauh lebih transparan. Mulai dari perencanaan, penyusunan konsep perencanaannya itu sendiri sampai pelaksanaan dan monitoring dan evaluasinya. Apalagi kita selalu menekankan keterbukaan publik bahwa APBDes harus ditempel di tempat-tempat umum. Sehingga masyarakat bisa melihat alokasi dana desa 1M. Oh, berarti ada perputaran duit 2M di desa ini. Untuk apa saja duit 2M itu? Dibikin transparan betul ya. Betul. Masyarakat Nah, yang itu ya. bisa Sehingga semua warga masyarakat bisa melihat. Nah, kemudian trilogi ketiga itu pilot project penggunaan ini dan alat ukurnya di 4 desa. Yang nanti kira-kira minggu kedua, ketiga Desember itu sudah ada hasilnya. Kenapa cuma 4 desa iniannya? Kan kita bicara kewargaan, berarti sensus. Oke. Anggarannya kena relokasi dan refocusing. Nah, sehingga namanya juga pilot project. Nah, tetapi nanti masif dan ketika sudah ketemu modelnya, pendataan ini kan bisa dilakukan oleh desa tanpa harus kita melakukan. Nah, dana desa kan ada juga penggunaan dana desa untuk pemutakhiran data. Nah, inilah jawaban atas berbagai kesimpangsiuran data yang nantinya kalau ini bisa berjalan masuk dalam satu sistem namanya sistem informasi desa, kita akan punya peta desa 74.953 real, detail, update, sustainable. Kenapa? Karena minimal kalau tidak 6 bulan sekali ya setahun sekali lah terjadi update. Dan itu sangat mungkin karena apa? Yang diupdate kecil skop desa, yang mengupdate desa itu sendiri, warga itu sendiri, sehingga di sana ada warga miskin, ada warga miskin meninggal. Pasti sudah mengurangi. Ya. Akurasinya lebih terjamin. Akurasinya lebih terjamin karena skopnya kecil. Lahan pertanian tahun kemarin segini, sekarang tinggal segini. Itu sangat mudah dibuktikan, bukan misalnya untuk diverifikasi benar sih data ini, itu mudah sekali dibuktikan. Nah, itulah makanya kita berharap nanti setelah sistem informasi desa ini wujud ya, bisa dibuka oleh kepala desa untuk desanya sendiri. Bupati bisa membuka ini untuk desa seluruh kabupaten. Dan di dalam sistem nanti ada warning. Misalnya, kemiskinannya sudah di bawah garis merah. Sistemnya akan beri warning. Ketika bupati buka, kemiskinan kok tinggi banget di desa itu. Nah, nanti artificial intelligence-nya akan menghitung, misalnya kita rumuskan, kalau kemiskinannya sudah di atas 50% misalnya, itu akan keluar warna merah atau apa. Nah, kalau itu dibuka bupatinya, stunting di sana, busung lapar, gizi buruk, pokoknya yang jelek-jelek merah. Nah, misalnya itu sinyal yang keluar dari sistem kita. Nah, treatment atau intervensi kebijakan daerah itu akan fokus juga. Ini yang kemudian sekaligus menindaklanjuti arahan Pak Presiden bagaimana pembangunan kita ini terintegrasi, nggak jalan sendiri-sendiri. Hari ini misalnya urusan kesehatan, stunting, ya Kementerian Kesehatan, ya BKKBN, ya desa itu sendiri, ya puskesmas dengan APBD. Nah, padahal ini akan selesai ditangani oleh desa. Tapi di sini tidak bisa, ini harus ditangani tingkat kabupaten. Lalu di sana harus tingkat kementerian yang turun. Nah, di situ kan jadi enak intervensinya.
termasuk pertanian misalnya. Ya. Nah, di situ obsesi saya itu ke sana, sehingga posisi Kementerian Desa itu memberikan roadmap terhadap kondisi desa dan arah kebijakan penggunaan dana desa. Tentu tidak mungkin cukup dana desa yang cuma 1 miliar, 1,5 miliar, maksimal 2 miliar tiap desa itu untuk menyelesaikan semua permasalahan. Maka intervensi dari provinsi, kabupaten dan provinsi maupun kementerian lain, lembaga lain, ini akan efektif ketika roadmap-nya jelas. Nah, itulah nanti saya bayangkan, ini baru bayangan saya, kalau uji coba terhadap SDGs ini di 4 desa tadi selesai, kira-kira muncullah gambaran seperti itu. Pilot projectnya desa mananya Pak? Di daerah mana? Jadi Jawa Timur 2, Jawa Tengah 2 dengan representasi wilayah pesisir dan gunung. Jadi misalnya Jawa Tengah itu yang pesisir selatan kita ambil, Cilacap. Kemudian Jawa Timur pesisirnya pesisir utara, Bojonegoro. Strategi SDGs desa ini overlap dengan undang-undang desa nggak? Atau mensinergikan dengan Mensinergikan. termasuk RPJM 22? Iya, sangat sinergis. Semua RPJMN bicara tentang SDM, bicara tentang pertumbuhan ekonomi. 2 hal inilah yang menjadi sasaran dari dana desa, ya 2 hal ini. Makanya dana desa, kalau saya ditanya, dana desa itu untuk apa saja sih yang boleh? Saya jawab, semua boleh, kecuali yang dilarang. Nah, ketika sudah ngomong yang dilarang, ya saya bilang, dana desa itu fokus 2 hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi, yang kedua peningkatan SDM. 2 hal ini tidak bisa ngomong pertama kedua, karena nggak bisa di mana lebih dulu. Jadi harus bergerak secara simultan. Cuma stressing aja yang bisa. Nah, selagi digunakan untuk 2 hal itu, maka dana desa boleh apa saja. Termasuk misalnya tadi, saya dimintai komentar oleh Pak Mendagri. Gimana Pak Menteri Desa, boleh nggak dana desa untuk pengadaan alat pelindung diri dalam rangka pilkades? Ya. Saya jawab, alat pelindung diri masih dalam konteks desa aman COVID. Ya. Kesimpulannya boleh. Tapi kalau untuk pelaksanaan pilkades tidak boleh. Nah, ini kan kesehatan karena SDM. Ada anggarannya sendiri dia. Ya, kan? APBD kan. Ya. Nah, itu makanya. Terus ketika saya tanya, boleh enggak dana desa untuk bangun gapura? Saya tanya balik, gapura itu urusannya dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM apa? Nggak ada ya, sudah nggak boleh. Jadi, kalau buat jalan bikin gang nggak masalah, bikin got nggak masalah gitu ya. Itu ya, kesehatan, ya pokoknya ekonomi dan SDM. Jadi SDGs desa ini sangat mendukung, justru di situ letaknya. Arahnya menjadi jelas dan semua tujuannya pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Pak, tadi kan Bapak bilang PBB kan 17 ya turunannya itu. Tapi kan kalau yang di program Bapak 18. Nah, ini yang satunya apa? Nah, jadi gini. Kreasi iya, dari Kementerian Desa, dari kami. Setelah saya cermati betul, saya ngomong sama teman-teman. Negara kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Adat istiadatnya sangat bervariasi, budayanya, agamanya, sukunya, bahasanya. Terus di mana ini di SDGs yang 17 itu? Nah, ternyata diskusi, kalau begitu perlu tambah 1. Desa yang adaptif terhadap budaya. Apalagi kita sudah komit bahwa pembangunan desa tidak boleh keluar dari akar budaya. Nah, itulah makanya kearifan lokal. BUMDes misalnya, termasuk kelembagaan dinamis di situ, masuk di SDGs ke-18. Desa adat, kan di PBB nggak ada desa adat. Iya. Nah, dan itu kayaknya khas negara kita. Khas negara kita. Nah, kalau kita tidak akomodir, makanya di SDGs 18 itu desa adat masuk. Kemudian ya intinya kita ingin semua tradisi-tradisi bagus yang ada di desa jangan sampai berubah gara-gara pembangunan yang
kadang-kadang teori pembangunan itu kan merusak. Ya. Nah, itu yang harus kita hindari. Teori pembangunan yang kita anut adalah memperbaiki, bukan merusak. Jadi mempertahankan hal-hal bagus yang sudah ada dan melakukan inovasi untuk mencari terobosan yang lebih bagus. Itu komitmen yang kita bangun, sehingga tetap kearifan lokal tetap kita pertahankan. Apalagi hampir semua desa sekarang itu punya tradisi yang hampir dimiliki, misalnya sedekah bumi, sedekah desa, tasakuran desa. Hampir semua desa punya itu, dengan menghidupkan kembali adat istiadat di desa itu. Misalnya saya pernah datang ke satu desa, dalam rangka tasakuran bumi itu apa mainannya, apa isi kegiatannya, mainan anak-anak yang dulu sering saya mainkan tapi sudah lupa. Misalnya ini apa, kalau dulu istilahnya bendan itu, kotak-kotak itu, galasin gitu ya, model kebrak sodor kayak gitu. Ya kayak gitu, itu termasuk bak sodor gitu. Saya sampai apa ya, nggak terasa itu terbawa oleh emosi gitu ya, ingat masa lalu, ada pati lele ya. Nah, gatrik kalau orang Sunda bilang. Kemudian apa, bentik pati lele kan, yang ini dipukul itu kan. Nah, itu kan luar biasa banget itu. Luar biasa banget menghidupkan satu suasana. Makanya saya ini urusan madhab ya, urusan madhab, digitalisasi desa. Saya pribadi digitalisasi desa itu setuju pada konteks ekonomi, sangat setuju pada konteks ekonomi. Tapi pada konteks pelayanan publik nanti dulu. Kenapa? Media ngurus surat ke desa itu adalah media interaksi sosial yang harus kita pertahankan, yang hari ini mulai menurun. Semuanya pengen serba online, nggak ketemu. Padahal ketemu kepala desa, ketemu perangkat desa, ketemu tetangga hari ini, itu yang paling efektif. Media yang paling mudah itu. Yang penting jangan dipersulit. Tapi biarkan ngambil sendiri, biarkan datang, terjadi dialog. Ya. Gimana kabarnya? Kok suwi gak ketemu awakmu? Penting itu di desa. Coba kalau di kita, tidak ada. Kalau di sisi ekonomi saya sangat sepakat, karena memang produk-produk unggulan desa ini harus disebar seluas-luasnya supaya orang tahu bahwa di situ ada produk bagus. Tapi kalau urusan pelayanan publik, ini madhab aja ya. Pak, seingat saya kan ada 13 ribuan ya desa yang belum tersentuh akses internet. 11 ribu. Nah itu tetap akan menggunakan dana desa atau dana yang lain untuk membangun desa digital itu? Nah, ada focusing ya. Okay. Makanya saya selalu bilang bahwa dana desa adalah transfer APBN. Oleh karena itu, ini saya menjawab mereka yang mengkritik, berikan keleluasaan kepada desa untuk mengimprove perencanaan. Nggak usah ada permen ini, permen itu. Kementerian Desa nggak usah ngatur. Nah, misalnya, saya bilang, dana desa adalah transfer APBN. Oleh karena itu, dana desa harus selaras dengan strategi pembangunan nasional. Nah, misalnya hari ini ada strategi pembangunan nasional prioritas apa? Elektrifikasi. Maka di daerah-daerah itu dana desa diupayakan semaksimal mungkin untuk bersinergi dengan APBN yang lain. Apakah yang melalui PLN, melalui Pertamina, agar listrik masuk desa. Daerah yang belum ada sinyal, nah bersinergi dengan Kominfo agar bagaimana, atau Telkomsel atau siapapun, yang penting bagaimana desa itu segera ada sinyal masuk. Dana desa bisa digunakan untuk itu. Nah, untuk daerah-daerah seperti itu termasuk prioritas, elektrifikasi desa, kemudian. Nah, termasuk BUMDes itu juga menjadi skala prioritas. Sebenarnya kalau kita mau jujur, 72 triliun itu ya masih kurang. Apalagi ketika kita bicara tentang pendulum penguatan pembangunan di desa yang keberhasilan agregatifnya adalah kabupaten, provinsi, dan Indonesia. Sebenarnya berbagai macam model pembangunan itu menurut saya fokuskan aja di desa. Nah Pak, strategi ini kan baru muncul Oktober ya, SDGs
desa Nah, ini ya, baru sekarang. Oktober. Sementara Bapak sudah bikin permen supaya penggunaan dana desanya sudah dimulai 2021. Ini kan tinggal 3 bulan kurang lebih. Sosialisasinya supaya para kepala desa Kita sudah sosial terus. Sudah? Iya, terus ke DPMD kan, DP Kabupaten. Kemudian DPMD menjelaskan ke desa-desa. Meskipun secara langsung kita juga kirim ke desa. Jadi saya bikin tradisi baru di Kementerian Desa. Setiap kebijakan baru harus ada village summary. Saya bilang ke teman-teman, selama ini kita kan selalu ke atas, eksekutif summary, biar eksekutifnya enak. Desa juga butuh deh. ya. Pertama, mana ada kepala desa suruh baca buku PP segini. Ayolah kita singkat. Apalagi nanti dengan istilah yang Nah, macam gitu itu. kan. Sehingga setiap kita mengeluarkan regulasi pasti ada village summary. Nah, village summary. Bahkan edaran pun 2 lembar kita jadikan setengah lembar. Ya. Intinya apa? Itu yang kita sebar ke seluruh desa. Nah, yang tidak ada sinyalnya kita kirim ke pendamping desa tingkat kecamatan, terus dibawa ke desa dalam bentuk hard copy. Seberapa optimis Gus Menteri bisa strategi yang disebutnya apa tuh? SDGs desa. SDGs desa ini bisa berjalan. Targetnya bisa ini komprehensif lah ya secara nasional tanpa kendala, tanpa bisa dengan masa periode Gus Menteri. Tidak bisa lah, tidak bisa. Ini di Perpres 59 2017. Memang berkelanjutan terus. Ya, kan berkelanjutan. Itu tahap awalnya kan sampai 2030. Oke. 2030. Nah, namanya berkelanjutan kan tidak akan pernah selesai. Maka di dalam batasan SDGs desa pun kita sampaikan bahwa generasi masa depan ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Jadi itulah makanya misalnya kita bicara tentang desa ramah perempuan dan desa peduli anak, misalnya kemarin yang kita bersinergi dengan BPA. Saya bilang masa depan bangsa kita itu kuncinya di dua sosok ini, jangan lupa sosok ibu dan sosok anak. Anak buat generasi depan. Melihat generasi depan yang paling presisi adalah melihat anak-anak hari ini. Kalau anak-anak hari ini semuanya gizinya bagus, pendidikannya berkualitas, ya kita bisa membayangkan. Nah, di sisi lain, kondisi perempuan di desa cukup memprihatinkan juga. Bicara tentang kesempatan belajar sampai SLTA, itu masih tinggian perempuan. Tapi setelah itu, sudah ketinggalan perempuan. Urusan pemakaian HP saja jauh. Jadi ketika sudah guyonan saya kemarin ke teman-teman, makanya bapak-bapak ini dirjen-dirjen itu HP-nya 2, istrinya nggak pegang, istrinya mau lihat aja di password. Nah, ya gitu. Nah, padahal saya mengatakan lifelong education hari ini ya HP itu. Semua informasi ada. Tapi itu mungkin pengaruh budaya kali Pak ya, di sebagian masyarakat kita kan sama-sama di sekolahin ya, jenjang kadang cewek lebih tinggi gitu kan, lebih pinter, tapi begitu menempati posisi-posisi tertentu jumlahnya terbatas. Nah ini kan kalau saya melihat mungkin ada kultur yang perlu dibenahi, diubah atau apa. Bisa jadi. Selain sebagian mungkin kesadaran enggak, saya mau milih jadi ibu rumah tangga aja. Ya, bisa jadi begitu karena budaya ya. Yang jelas itu faktanya, termasuk posisi manajer. 60% diduduki laki-laki, perempuan cuma 30%. Makanya saya gembar-gembar terus. Ini kan mau ada 5.300 lembaga keuangan desa yang merupakan transformasi dari BUMDes itu. UPK, terus masuk BUMDesma, masuk BUMDesma. Nah, saya gembar-gembar, tolonglah kasih kesempatan perempuan jadi manajer. Lumayan, karena saya bilang, kenapa perempuan? Bisa dipercaya kalau urusan duit. Kalau urusan duit sudahlah, yakin bisa dipercaya daripada laki-laki gitu. Nah, itu supaya lebih lebih agak mendekati lah. Sekarang gini loh Mas. Jauh. Gus Menteri, ini menarik.
seberasan deso sih, seberapa desonya seorang Abdul Halim Iskandar ini? Kok pasti bener ngomongin desa? Malah ngomong soal perempuan juga ngalahin menteri perempuan ya. Ya desa banget lah. Jadi saya itu lahir di desa. Dan hidup saya sejak kecil itu memang bergaul dengan orang desa. Saya juga nggak tahu kenapa dulu saya renungkan itu, saya tidak pernah tidur di rumah. Tidur saya itu dari langgar satu ke langgar lain, dari musola satu ke musola lain, dari ladang satu ke ladang lain. Jadi misalnya musim panen kedelai, saya dengan teman-teman tidurnya di sawah, nemenin penjaga panenan kedelai yang belum bisa diusung itu. Nah, ada kenikmatan yang kita dapat memang bakar kedelai. Nah itu, ya mungkin itu daya tariknya ya. Nah sehingga. Tapi itu atas sepengetahuan ayah ibu. Ya, selalu diketahui posisi di mana, itu selalu diketahui. Sehingga kontrolnya mungkin saya baru sadar setelah saya besar. Itu ada saja orang dewasa yang lewat, kemudian tahu-tahu ikut ngobrol habis itu hilang. Nah saya baru tahu setelah besar ternyata itu suruhan bapak saya untuk mantau. Iya mantau, betul. Ya. Caimin juga kayak begitu. Dulu bisa ya, dulu bisa. Sekarang nggak bisa karena mau dipantau gimana jauh-jauh. Caimin juga sama. Hampir sama. Cuma dia itu sejak kecil memang di keluarga kami cenderung di atas rata-rata. Meskipun secara fisik lebih kecil deh ya? Iya, lebih kecil. Tapi jadi kayak bola bek kali ya mungkin karena gizinya lebih daripada saya kan gitu ya. Jadi misalnya ketidakpuasan terhadap lingkungan itu sejak kecil muncul. Protes terhadap sistem pendidikan. Kan kita hidupnya di pesantren. Ya. Pesantren. Nah di pesantren itu kalau bahasa positifnya orangnya ikhlas. Ya. Kalau bahasa negatifnya kurang disiplin, ya kan gitu kan? Nah, Muhaimin udah selalu protes. Masa belajar kok gini caranya? Nah, sehingga dari sanawiyah kelas 3 kan semua di pondok masuk ke aliyah. Ini terjadi konflik. Muhaimin itu nggak mau sekolah di pondok lagi. Berontak. Nah, pokoknya nggak mau. Wah ibu saya koyang paying karena jadi keluarga kami itu kamu kemana saja silakan, tapi setelah aliyah. Setelah SMA. Setelah SMA. Karena dianggap udah dewasa. Ya gitu, kayaknya gitu. Makanya setelah aliyah kami kemana aja boleh. Saya milih ke Jogja, oke. Waktu itu saya minta mau ke Jakarta juga oke. Mana aja, yang penting mana yang kamu tertarik. Nah, Muhaimin enggak. Jadi setelah lulusan Nawi udah berontak. Sudah nggak cocok dengan sistem pendidikan kayak begini. Tapi karena itu tadi paradigma yang sudah terbangun harus akhirnya dipertahankan. Ya di samping dia kelas 1 aliyah, saya harus kuliah. Karena kuliah itu harus bagi dana kan? Ya. Bagi dana. Kalau banyak yang keluar, padahal kakak saya belum lulus, berarti sudah tambah lagi beban. Sementara kondisi ekonomi ya sangat pas-pasan, namanya juga pegawai negeri. Yeah. Nah itulah kemudian tetap dipertahankan. Tapi ya gitu, akhirnya sekolah di Jombang sampai kelas 2 itu ada saja masalah. Demo konflik. Akhirnya dari kelas 2, waktu itu saya sudah di Jogja, masih pakai surat kilat. Nah, ibu saya suratan. Ini adikmu sudah nggak bisa dipertahankan. Ibu is gak kuat, gak kena dikandani sak karepe dhewe, berontak pokoknya cerita itu. Nah, kebetulan saya kalau dengan ibu itu tidak tahu punya hubungan yang khusus sehingga surat-surat ibu itu tak simpan. Nah, kemarin waktu ibu saya ulang tahun yang ke-80 tak baca. Keluhan terhadap Muhaimin tak baca. Masih lengkap itu. Jadi akhirnya nggak kuat, saya disuruh nyarikan sekolah. Terus adikmu urusan. Nah, saya carikan. Kenapa ibu mempercayakannya
ke Gus Menteri? Ya mungkin lebih dewasa, sudah kuliah, gitu kan. Sudah, ya. Meskipun kan ada kakak lagi kan? Ya, tapi kan perempuan, Oh. di Jember. Jadi kakak saya perempuan itu di UNED, saya di Jogja, di IKIP. Nah, akhirnya waktu itu saya keliling nyari pindahan sekolah karena aliyah. Ya akhirnya di Jogja juga dapat aliyah, Man 1 Simanjuntak itu sudah naik kelas 2 kalau tidak salah. Nah di situ udah mulai dia agak sesuai dengan harapannya dan seterusnya. Nah dia lulus aliyah, saya sudah pulang. Nah, terus dia beraktivitas dan seterusnya. Maka setelah lulus, kalau saya sejak awal memang ingin mengabdi di pondok, kalau dia sejak awal memang sudah tidak ingin terkungkung dengan lingkungan pesantren. Ya, akhirnya lulus langsung Jakarta. Tapi seberapa dekat hubungan? Dekat banget sih, Dekat banget. Tapi memang jarak usia 4 tahun, sehingga tidak dekat kategori sepermainan. Karena yang permainan Muhaimin itu adik kelas saya. Nah, dengan demikian hubungannya hubungan kekeluargaan, tidak sedekat hubungan pertemanan. Okay. Ya kan, kalau Gus Menteri terganggu nggak sih kalau misalnya media selalu menulisnya Abdul dia pakai embel-embel kakak kayak gitu, selalu kok dikait-kaitin dengan adiknya kayak gitu. Ya kan, karena mungkin yang Jakarta lebih dulu mengenal sosok Muhaimin dari awal. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ya memang betul kakaknya mau ngapain. Ya. Itu sah-sah saja dan saya tidak merasa terganggu, tidak merasa ini. Ya bagi tugas lah. Dia yang lebih muda tak suruh pergi ke Jakarta duluan, kan bisa aja gitu. Nyatanya sekarang juga siapa yang lebih muda kan gitu kan. Karena setiap ketemu orang yang sudah sangat paham dengan Muhaimin, saya selalu dikatakan, adiknya Cak Imin ya? Nah, saya bilang, lanjutkan itu. Nah itu artinya berarti saya lebih muda kan. Hampir semua, adiknya Cak Imin ya. Kalau udah tahu baru, kakaknya. Tapi dengan Gus Menteri itu relatif bisa dikendalikan dia itu, Cak Imin itu. Kalau dengan Gus Menteri? Ya sebenarnya dengan semua relatif bisa dikendalikan sih. Cuma ya itu tadi, karena ada satu tuntutan yang muncul dari dirinya terhadap ketidakpuasan terhadap lingkungan, karena lingkungan tidak bisa mengakomodir apa yang menjadi tuntutan, itu aja masalahnya. Sehingga ketika di Jogja ya tidak ada masalah apa-apa. Waktu di Jombang ya demo model anak ke orang tua, tidur nggak pernah bangun gitu. Itu yang diceritakan Ibu. Masa turu kok mulai jam sakmene sampai jam sakmene. Sebagai wujud protesnya itu tidur, kalau gitu pergi. Detikers, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Transmigrasi, berbincang seputar SDGs desa yang pada intinya bagaimana membangun desa secara total. Semoga apa yang telah beliau paparkan menjadi pengetahuan baru dan konsep ini dapat terimplementasikan dengan baik di seluruh desa di tanah air. Kita jumpa kembali dengan isu dan narasumber. Gus Menteri, terima kasih.